Halo semua, saya Givari Halikotama selaku host dari Biar Paham Podcast. Kali ini program khusus spesial untuk bakal calon anggota Dewan dari Dapil 1, 2, dan 3. Program ini saya khususkan untuk bakal calon tadi. Jadi nama programnya ini yaitu #Pilih Wakil Rakyat. Nah, pada saat ini saya juga kedatangan salah satu tokoh inspiratif juga yang akan mencalonkan diri di Dapil 3 Kota Sungai Penuh. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bang, nama Bang siapa? Gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Awal dari Dapil 3, yaitu terbagi dari Kecamatan Tanah Kampung dan juga Pemuda. Oke. Kemudian hari ini saya selaku Ketua KNPI Kota Sungai Penuh. Oke, Ketua KNPI Kota Sungai Penuh. Ya, Ketua KNPI Kota Sungai Penuh. Ya. Dan juga hari ini sebagai Sekretaris BMI Provinsi Jambi. BMI ini adalah salah satu sayap partai dari PDI Perjuangan. Oke, berarti ini sayap partai dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan di provinsi hari ini menjabat sebagai Sekretaris Umum BMI Provinsi Jambi. Oke, baik. Mungkin bisa diceritain dulu nggak Bang? Perjalanan hidup Abang mulai dari mungkin SMA atau mulai dari kecil sampai dengan sekarang ini. Oke. Bisa-bisa, tapi memang agak tidak terlalu terstruktur, tapi setidaknya saya memberikan gambaran secara umum aja Bang. Ya, kira-kira apakah lumayan layak saya untuk diperjuangkan, kemudian nanti apakah bisa saya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, kemudian menyuarakan suara rakyat. Baik. Tentu kalau perjalanan, kalau kita mulai dari takaran sekolah dan lain sebagainya, memang sudah mulai aktif untuk berorganisasi. Memang dari dulu prinsip dari keluarga pun selalu memberikan support untuk terjun di dunia-dunia organisasi. Itu sudah saya mulai dari SD, SMP, kemudian SMA. Mungkin kalau perjalanan organisasi yang ada di SMP, SMA, mungkin kita sama-sama tahu ada Pramuka. Kemudian kalau di SMA itu kan Paskibraka juga. Yeah. Kemudian juga ada lagi organisasi PMI, kita juga ikut bergabung, dan ya bagi kita itu melatih mental, melatih jiwa, sehingga kita memang benar-benar bisa untuk berkomunikasi dengan orang banyak itu. Kemudian mulai lagi masuk di jenjang perkuliahan. Nah, mulai di dunia perkuliahan memang dari nol saya sudah masuk ke organisasi juga. Oke, dulu kuliah di mana ya Bang? Saya kebetulan di IAIN Kerinci. IAIN Kerinci ya. IAIN Kerinci, S1-nya IAIN Kerinci. Jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Muamalah kalau biasanya kalau disebut di IAIN Kerinci. Setelah itu Bang? Nah, di IAIN ini memang proses organisasi saya juga meningkat. Ini kalau boleh saya bercerita, kalau orang tua itu mungkin kebanyakan kalau untuk di kawasan kita Sungai Penuh Kerinci itu ingin anaknya menjadi seorang TNI, kan itu kan. Kalau dia itu Polri dan lain sebagainya. Orang tua itu memang mendidik untuk menjadi TNI, Polri dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita selesai ataupun tamat di SMA kemarin itu, memang ada suatu hal sehingga kita tidak sempat untuk boleh kita katakan ikut tes ataupun lain sebagainya. Ya, sehingga orang tua masih punya juga keinginan untuk anaknya ini, khusus saya ini, untuk ikut serta tes juga. Tapi saya sampaikan dengan orang tua, saya mau kuliah dulu, setidaknya mau mencoba peruntukan dalam artian menimba ilmu biar lebih ada agresifnya lagi kan.
Sehingga diberikanlah kesempatan orang tua. Tapi orang tua itu memberikan syarat, jangan kuliah di luar, karena ya maklum kalau anak laki-laki takutnya kan nakal ataupun lain sebagainya, sehingga cita-cita orang tua untuk menjadikan anaknya seorang polisi, Polri atau TNI itu menjadi terbengkalai, sehingga mintalah kuliah. Silakan pilih kampus di Kerinci, pilih kampus di Kerinci, apapun kampus itu beliau siap untuk membantu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga waktu itu sempat di Akper waktu itu kan, tapi akhir-akhirnya memang memilihlah kampus IAIN Kerinci. Nah, di IAIN Kerinci inilah bertemu banyak kawan, bertemu banyak teman-teman yang mencoba untuk memacu adrenalin pikiran dan lain sebagainya, sehingga disitulah saya mulai untuk bergabung di organisasi. Baik. Nah, organisasi itu namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Kerinci. Yang ada di Kerinci. Tapi kalau organisasi ini kan skalanya skala nasional, kan? Tapi waktu itu saya mulai bergabungnya di Komisariat Sultan Mansur. Kalau kami itu kan yang tergabung di Fakultas Syariah itu, bergabung saya di sana mulai dari jenjang yang paling rendah sebagai kader ataupun anggota. Itu mulai saya bergabung dan kemudian bertahap mulailah menjadi berusaha untuk menjadi pemimpin lah di kelompok kecil, organisasi kecil yang dalam artian ini baru takaran fakultas kan, mulai sebagai ketua umum di Fakultas Syariah, yaitu komisariat namanya, Komisariat Sultan Mansur. Mulailah sebagai ketua umum, mulailah berkomunikasi terus, melatih kemampuan, kemudian melatih sosial, kemudian melatih cara pandang terhadap orang lain dan lain sebagainya, dan sampai seterusnya sampailah di akhir perkuliahan pun masih tetap aktif di organisasi ini. Dan ada lagi organisasi-organisasi lain yang juga saya ikuti kan, ada Aero, kemudian ada juga organisasi-organisasi sosial lainnya. Dan di situ memang kalau di IMM ini memang benar-benar ditempa kita dari komisariat, kemudian lanjut ke cabang kan, sempat membidangi bidang organisasi sampai di akhirnya saya menjadi ketua umum pertama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Sungai Penuh. Itu tahun berapa ya, Bang? Itu kurang lebih, kalau ini agak-agak lupa ingat, 2017. 2017. Ya, 2017. Nah, itu saya menjabat sebagai ketua umum IMM Kota Sungai Penuh. Nah, dan itu sudah bukan hanya sekedar berlatih di organisasi itu, juga sudah ikut serta melatih kader-kader dan lain sebagainya. Disitulah kita berkontribusi untuk anak-anak muda. Kita dilatih, setelah itu kita lagi berkontribusi untuk melatih teman-teman lainnya. Setelah itu ada lagi nggak, Bang? Itu masih bergulir sebenarnya. Saya panjang betul kalau di organisasi ini. Ya, cukup lumayan panjang. Sampai saya S2 pun saya masih di organisasi ini. Sampai kemudian S2-nya di Unja. Di Unja ya. Jurusan ilmu hukum. Nah, di Unja ini juga saya masih juga menjabat sebagai organisasi ini sebagai ketua umumnya juga. Itu sudah di tataran provinsi. Saya sudah di tataran provinsi menjabat sebagai ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, dan sudah lumayan alhamdulillah lah, maksudnya secara tataran organisasi ini sudah hampir seluruh kota kabupaten yang ada di Provinsi Jambi ini kita punya kader, dan kemudian kita juga sudah melatih beberapa orang, dan kemudian kita juga ikut serta berlatih, karena slogan daripada IMM ini bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga kita belajar di mana sisi pun. Dan kasarnya kalau organisasi kemahasiswaan ini kan bisa kita katakan memberikan nuansa kontrol kepada pemerintah, kemudian memberikan
dampak sosial untuk orang lain, membantu orang lain dalam bentuk sosial. Kemudian yang paling jelas itu memberikan kecerdasan untuk kehidupan berbangsa. Nah, jadi anak-anak muda itu yang berorganisasi itu pasti dicerdaskan dan dimelekkan dengan pemikiran-pemikiran yang positif dan kemudian pemahaman-pemahaman untuk dalam artiannya itu untuk bisa untuk bertahan hidup dan kemudian untuk berkarya sebanyak mungkin dan sepuas mungkin. Oke, Kurang lebih. menarik ya Bang. Ya, ada lagi pertanyaan ini. Kenapa harus di dunia politik ini? Dan kenapa harus mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota dewan sekarang ini ya? Tentunya nanti ke depan kalau seandainya lolos seleksi administratif ya istilahnya, ya akan menjadi calon anggota dewan dari partai PDIP. Kenapa harus di dunia perpolitikan ini, Bang? Kalau pertanyaan itu saya sederhana saya menjawab. Saya ingin menjadi penyambung lidah rakyat. Itu yang paling jelas. Itu yang paling penting. Penyambung lidah rakyat. Karena orang yang bergerak di bidang yang banyak berkontribusi dalam artian berkomunikasi dalam organisasi, pasti semangat pertamanya itu ingin berbuat dan ingin mewakafkan dirinya sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah saya katakan tadi, saya ingin menjadi penyambung lidah rakyat. Dalam artian penyambung lidah rakyat ini, saya ingin membawa aspirasi-aspirasi rakyat itu dan diketengahkan di pemerintahan dan kemudian supaya berkontribusi untuk masyarakat banyak. Dan untuk apa selama ini kita berproses terlalu panjang dan lain sebagainya, dan akhir-akhirnya kita hanya sekedar mementingkan diri kita sendiri kan? Itu filosofi dalam berorganisasi kan untuk kepentingan orang banyak. Nah, jadi kita berkontribusi untuk orang banyak dan itu bukankan itu bagian daripada sebaik-baiknya manusia kan? Itu untuk bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kalaupun didefinisikan oleh di tengah-tengah masyarakat, oh ini seperti ini dan sebagainya. Belum tentu ketika jadi ini saya sampaikan. Mungkin di podcast Biar paham. biar paham kan, biar paham ini saya ingin sampaikan bahwa ketika keterpilihan saya di legislatif, saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Bukan pula saya merasa paling hebat ketika menjadi tidak, tapi saya akan ingin mewakafkan diri, ingin berbuat untuk masyarakat dan segala upaya kemampuan yang saya miliki ketika keterpilihan itu saya akan persembahkan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi kalau memang nantinya memang dalam 5 tahun itu saya tidak mampu berbuat yang terbaik untuk rakyat, kalaupun saya nanti punya keinginan lain, entah itu mencaleg yang kedua kali, ataupun ingin menjadi lain, jangan pilih saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ingin menyuarakan itu. Baik, ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ya, Bang. boleh. Saya tuh penasaran Bang, tadi Abang juga menyinggung sedikit tentang KNPI ya. Iya. Karena pada saat ini Abang menjabat sebagai Ketua KNPI untuk Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh. Nah, ini juga ada informasi juga nih dari tim saya juga kan. Iya. Kenapa di KNPI Sungai Penuh ini terbagi menjadi 2? Mungkin bisa menjelaskan gitu Bang, menurut pandangan Abang. Iya. Jadi kalau bicara tentang KNPI ini kan juga bagian daripada organisasi yang terstruktur dari pusat sampai daerah. Oke, KNPI ini apa sih Bang? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang memang mewadahi organisasi kepemudaan. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ada IMM, kemudian ada HMI, kemudian ada PMII, kemudian kami, dan kemudian organisasi BMI, termasuk BMI yang saya hari ini pun BMI, kemudian itu semuanya terwadah dipayungi oleh KNPI. Jadi KNPI ini sebagai payungnya kan, dalam artian induk daripada organisasi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang cukup menarik saya pikir, kenapa KNPI itu terbelah menjadi 2? Jadi dosa ini pun, ini saya sebutkan dosa kan, dosa ini pun tidak bisa kami anggap bahwa mereka saja yang salah di pusat ataupun lain sebagainya, dan kita pun sebenarnya terlibat dalam hal-hal yang seperti itu, karena
kita mau tidak mau juga sudah masuk ke wadah yang keterpecahan ini. Tapi apa mau dikata? Yakin gini, apa mau dikata? Karena kita ingin persatuan itu pun mungkin yang lain yang belum tentu merasa bahwa yang kita ingin bersatu mereka pun bagian daripada itu. Tentu mereka juga punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Dan saya ceritakan juga bahwa di pusat itu di nasional itu KNPI itu kurang lebih kalau tidak salah saya ya, sepengetahuan saya kemarin itu ada 3 atau 4, ada 4 kalau tidak salah, ada 4 KNPI yang mengklaim bahwa mereka semuanya itu KNPI yang sah, yang legal, yang memiliki apa namanya itu ke akta Kemenkumham, apa namanya ya itu kan, semuanya mengaku punya itu. Dan kemudian di provinsi pun itu mereka membentuk semua di provinsi di seluruh Indonesia masing-masing. Ini kita katakanlah ada 4, ada 4 KNPI. Nah, KNPI ini bentuk di seluruh provinsi, ada 38 sekarang provinsi kan mereka bentuk. Kemudian yang satunya lagi membentuk lagi 38 provinsi, ini KNPI yang ada di provinsi. Kemudian begitu pun yang lainnya. Sehingga di KNPI Provinsi Jambi itu saja itu bisa kita katakan sudah ada 3 KNPI. Ada Persi ini, Persi ini, Persi ini kan. Dia juga mengatakan bahwa mereka sah. Nah, gitu. Sehingga kemarin itu kalau boleh saya cerita sedikit, kita di Sungai Penuh itu cuma ada 1 awal-awalnya. Mungkin kalau Mas Pori ini ingat, yang ketua KNPI-nya itu kalau ya Bung Pikar ya, Bung Pikar. Bung Pikar yang dulu itu mantan ketua DPR Kota Sungai Penuh. Beliau itu sebagai ketua KNPI Kota Sungai Penuh. Itu jelas itu yang di provinsinya itu juga Muhammad Arko. Nah, ini kan sehingga di waktu mulai masanya habis, masa pergantian, dibuatlah yang namanya Musda KNPI Kota Sungai Penuh. Nah, musyawarah daerah. Ya, musyawarah daerah KNPI Kota Sungai Penuh. Nah, disitulah kita merasa bahwa ada cukup satu KNPI, kita bersama-sama di sini, kalaupun nanti menang, kalah, yang penting kita berikhtiar untuk melakukan yang terbaik untuk pemuda ke depan, kan? Sehingga kita bentuklah, kita ikut sertalah mencalonkan diri sebagai salah satu calon kandidat ketua KNPI. Nah, kalau tidak salah saya itu waktu itu ada 2 calon yang maju. Saya, kemudian satunya lagi Randa selaku anggota DPR yang sekarang. Randa. Yang KNPI satunya lagi. Ya, itu. Ini kalau saya boleh cerita ya, kan. Benar. Jadi bertarung di Musda tersebut antara saya dan Randa, dan ini bukan saya mensyukuri atau bukan saya mengatakan bahwa hal-hal lainnya lagi kan, tapi pas di waktu itu ya alhamdulillah posisi yang diamanahkan dan dipercayakan kepada kita sebagai KNPI terpilih di waktu itu. Nah, kita juga tidak memahami secara lebih lanjut sehingga timbul lagi ada Persi baru yang melaksanakan Musda di waktu itu. Jadi sehingga juga bagaimanapun kita mengatakan kami yang legal, kami yang ini semacam, atau mereka tidak legal, kan terlalu naif kita di sana. Artinya kita per masing-masing yang bergerak, mereka bergerak dengan KNPI-nya, karena kita tidak bisa mengajak mereka sepenuhnya untuk bergabung dan percaya dengan kita kan. Sehingga kita pun dengan teman-teman yang berkomitmen untuk membangun pemuda, sehingga kita bergerak masing-masing, kami secara KNPI yang keterpilihan kemarin itu, kemudian mereka juga dengan keterpilihan mereka yang mereka rasakan, dan kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain, kita yang paling benar, mereka salah, atau mereka yang benar, kita yang salah. Sehingga biarkan masyarakat yang mengetahui, dan kemudian yang paling penting itu kita walaupun ada
perbedaan dualisme KNPI, yang penting di wadah inilah kita bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, kontribusi untuk pemuda. Disitulah kita menyuguhkan banyak hal untuk pemuda. Walaupun boleh kita katakan dengan kondisi yang seperti ini tentu ada keterbatas-batahan dalam menjalankan ini, dualisme ini kan. Iya benar. Tentu apa yang mampu dan apa yang bisa itulah yang kita berikan untuk pemuda Kota Sungai Penuh. Kurang lebih itu. Baik Bang, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Iya boleh. Menurut pandangan Abang nih, versi dari Bang pribadi nih. Mungkin ini pertanyaan juga dikeluhkan sama masyarakat Kota Sungai Penuh. Iya. Menurut pandangan Abang, menurut versi dari Mawal, problem yang ada di Sungai Penuh ini menurut pandangan Abang apa? Gimana? Apa aja gitu? Kalau untuk problem di Kota Sungai Penuh, ya mungkin walaupun hari ini semangat juang antara wali kota dan wakil wali kota dalam artian untuk membangun Kota Sungai Penuh ini lebih baik, lebih maju lagi, tentu ada beberapa hal yang masih diperjuangkan. Karena saya ingin menyampaikan seperti ini, karena belum bisa dinilai 100% hari ini bahwa sudah bisa diperbuat, kan kemudian kita pun tidak bisa untuk langsung menuntut bahwa mereka sudah bekerja sangat keras, kemudian apapun yang mereka janjikan harus terwujud dalam 2 tahun ini. Kan masa jabatan mereka masih ada 1 tahun kurang lebih kan? Kurang lebih 1 tahun ya? Kurang lebih mungkin. Nah, ada yang mungkin menjadi pembicaraan ataupun isu yang sangat memperhatinkan kata banyak memprihatinkan. Iya, itu memang masalah sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Tapi yang perlu kita cermati juga, masalah sampah ini sebenarnya wali kota dan juga wakil wali kota ini sudah luar biasa dalam menggenjot untuk membenahi persampahan itu. Nah, salah satunya yang bisa saya berikan contoh gambaran bahwa 2 orang ini bekerja sangat luar biasa bagi saya kayak seperti itu. Dengan beberapa kendala tempat pembuangan sampah. Yang sejatinya kita juga tahu sebenarnya ada beberapa tempat pembuangan sampah yang padahal sudah dibeli oleh Pemkot, tanah itu sudah dibeli Pemkot, tapi mereka punya kendala lain untuk menyebarkan itu. Kemudian juga kalau Mas Pori ini mengikuti, kan dulu sempat dari kementerian kalau tidak salah itu mengeluarkan ingin ini bahasanya ingin membentuk tempat pembuangan sampah terpadu. Ya, tempat pembuangan sampah terpadu. Itu juga bagian daripada kerja dari wali kota dan juga wali kota dan juga seluruh jajaran kan Pemkot Kota Sungai Penuh ini mengusulkan kepada provinsi, kemudian anggota DPR. Waktu itu kalau tidak salah saya itu bagian DPR provinsi itu ikut serta dalam menyambung kan di kementerian sehingga ada itu sampah terpadu, keinginan untuk dibuat seperti itu. Karena kalau di Kota Sungai Penuh mungkin Bang Pori juga tahu tempat pembuangan sampahnya, kemudian wilayah kita kan tidak terlalu besar kan. Karena setiap dimanapun dibuat titik-titik pembuangan sampah, ada terus ini yang menjadi kegelisahan masyarakat. Jadi itu salah satu yang paling tepat. Tapi kabarnya sih saya tidak tahu pasti betul. Kabupaten melalui bupati itu menolak hal tersebut dengan pertimbangan alasan yang disampaikan oleh mereka. Tapi kita juga tidak terlalu paham apa alasan dan sebagainya. Dulu kurang lebih itulah yang menjadi problem sehingga tidak terjadi pembuatan sampah terpadu tersebut. Nah, tapi sekarang saya dengar-dengar masih terus juga tetap disuarakan, masih tetap juga diusulkan. Kalau tidak salah saya beberapa hari yang lalu saya pernah juga melihat, kalau kita lihat di protokoler Kota Sungai Penuh itu sempat juga ada bahasan bertemu dengan menteri atau apa itu kan, itu membahas masalah persampahan juga itu masih
masalah tempat pembuangan sampah terpadu. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang dilakukan oleh Pemkot dan seluruh jajaran ataupun yang mendukung itu bisa berhasil di tahun ini ataupun 2024 nanti. Itu yang paling jelas. Kemudian juga kritikan lain mungkin saya lebih kepada apa namanya perlunya lebih meningkatkan dalam bentuk pemberdayaan ataupun boleh kita katakan melihat bibit bobot generasi muda, karena memang betul bahwa di sini kita mau mengatakan tidak ada kepedulian, ya kita yang berada di KNPI saja mereka memperhatikan, mereka peduli, dan mungkin lebih ditingkatkan lagi, dibuat wadah-wadah terbaik yang memang semua elemen ini bisa terlibat, baik itu DPR yang hari ini, kemudian Pemkot, dan kemudian pendukung-pendukung lainnya untuk membuat apa namanya daya-daya sumber daya manusia anak-anak muda untuk supaya lebih ke depan lebih berkualitas dan lebih terdidik. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Ya. Mungkin menurut pendapat saya juga nih Bang, Ya. Dari beberapa tamu narasumber yang saya undang gitu kan Bang, problem yang dibahas saat ini yang mungkin bisa dibilang urgent gitu ya, Iya. itu yang ya sampah tadi. Mungkin kalau di saya pribadi, saya tidak memihak ke ya netral ya istilahnya. Iya. Kita melihat di beberapa sudut pandang. Sudut pandang pemerintah yang pertama, sudut pandang masyarakat, dan sudut pandangnya itu tadi yang mengerjakan. Iya. Nah contoh, sudut pandang pemerintah. Sudut pandang pemerintah mungkin ya, saya melihat mereka bekerja keras di sini. Iya. Saya tahu itu dan juga saya memantau. Tapi kan dari pandangan masyarakat, permasalahan ini sebenarnya harus diselesaikan. Ya pemerintah bekerja, tapi sampai saat ini belum optimal. Nah itu tugas bersamalah kita semuanya, masyarakat Sungai Penuh dan juga pemerintahan yang ada, sama-sama bahu membahu lah. Iya, kalau betul. menurut saya. Betul Pak. Menarik sih Bang. Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ini lebih ke pertanyaan khusus nih. Iya, boleh. Ya, menurut pandangan Abang, peran elektabilitas tokoh itu sangat penting nggak sih untuk mencalonkan diri sebagai caleg atau paslon ke depan? Ya. Kalau elektabilitas itu kan keterpilihan, artinya berbeda dengan popularitas. Kalau popularitas kan tingkat orang mengenal kan, tapi kalau elektabilitasnya keterpilihan. Artinya kalau keterpilihan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena kenapa elektabilitas itu bagi saya itu penting? Karena disinilah masyarakat bisa untuk mengetahui, dalam artian mengetahui bahwa caleg ini masalah caleg kan? Caleg, paslon boleh, atau tokoh gitu. Iya. Ini layak atau tidak? Kemudian mereka bisa bekerja atau tidak? Makanya saya katakan bahwa tentu ini kan tingkat keterpilihan. Tentu kalau orang melihat bahwa ini layak dan ini terbaik, tentu elektabilitasnya bagus dan lain sebagainya. Nah, tapi juga tetap yang di tengah-tengah masyarakat ini yang kita ya juga bisa mengetahui elektabilitas itu sering dikalahkan dengan hal-hal yang sifatnya, ini mohon maaf kalau saya menyinggung, money politik lah dan lain sebagainya, sehingga kekeluargaan apa namanya, kemudian hubungan-hubungan lainnya ya kan, sehingga itu mengalahkan elektabilitas itu. Nah, orang tidak lagi mempercaya bahwa ini layak atau tidak, tapi kalau sudah larinya ke sana, hilang itu posisi layak atau tidak layaknya. Iya. Itu kurang lebihnya. Ya, jadi bahan pertimbangan juga ya Bang. Karena peran elektabilitas itu menurut saya juga penting. Iya. Elektabilitas, popularitas, dan juga
Ini lebih ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Menurut abang juga nih kriteria pemilih yang cerdas itu seperti apa, Bang? Kalau pemilih cerdas ini adalah pemilih yang, ya ini bagi saya ya, Ya. menurut saya. Pemilih cerdas ini adalah pemilih yang tidak hanya sekedar datang ke TPS kemudian mencoblos, tetapi pemilih cerdas ini memang pemilih yang sudah punya pemikiran ataupun pandangan. Misal contoh, kelayakan seorang untuk menjadi caleg, kemudian keterpilihan itu. Iya. Kemudian satu lain halnya lagi, tentu kalau kita sampaikan tadi pemilih cerdas ini, kadang-kadang kalau pemilih cerdas itu dia tahu kalau seandainya saya milih ini, berarti ke depan akan terjadi seperti ini. Oke. Nah, kadang-kadang orang pun kalau kita berkomunikasi, orang menganggap bahwa pemilih cerdas itu seperti pemilih yang eh, mengharapkan uang, itu juga bagian daripada pemilih cerdas, kan? Karena mereka itu menganggap bahwa ini terpilih, mereka sudah dapat ini. Nah, karena itu mereka cerdas dalam memikirkan hal itu. Tetapi yang kalau pemilih cerdas dan rasional yang jauh dari money politik, tentu mereka cerdas untuk melihat calon yang mereka anggap layak untuk menduduki kursi DPR itu, dan kemudian mereka layak untuk mereka bisa nanti bekerja untuk masyarakat banyak. Nah, itu pemilih cerdas yang menurut versi saya, bukan hanya sekedar cerdas dalam berarti untuk dirinya sendiri, dalam artian mengambil uang kemudian sudah calon ini sudah bermanfaat dan dia sudah cerdas dalam menentukan sikapnya, kan bukan seperti itu. Itu kan cuma hanya habis 1 minggu, 2 minggu sudah selesai uang sebanyak itu. Akan tetapi berbeda dengan kondisi pemilih cerdas yang memang untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk kepentingan kota ini. Kalau kita berbicara kota, kepentingan kota ke depan, supaya memang kota ke depan ini lebih baik dan menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif itu. Oke, ya menarik. Mohon maaf Mark, kalau seandainya agak tegang-tegang kayak bapak. Enggak apa-apa, santai kok. Direlakskan Bang. Iya. Ya, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ya. Harapan Abang nanti ke depan, ketika nanti semoga lah Ya. bisa terpilih jadi anggota dewan di periode 2024, 2000 berapa Bang? 2024 Sampai 2027 ya? 2029. 2029 ya? Maaf, 2024 sampai 2029. dengan 2029. Kira-kira apa sih yang ingin Abang kerjakan untuk ke depan? ya? Ya. Kalau seandainya terpilih. Yang pertama, yang paling saya ingin sampaikan bahwa keterpilihan saya nantinya, yang jelas saya mewakili daripada anak-anak muda. Okay. Anak muda yang memang memiliki harapan untuk ke depan, untuk kota Sungai Penuh, untuk lebih baik ke depan. Tentu hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk anak muda dan juga masyarakat lainnya. Yang pertama itu tentang lapangan pekerjaan. Okay. Banyak orang yang berpikir ketika saya menjadi anggota DPR, saya ingin mengerjakan pokok pikiran itu proyek sana sini dan lain sebagainya. Yeah. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja untuk generasi yang selanjutnya. Mungkin Mas sama-sama tahu bahwa dalam hal kita saat ini, lapangan pekerjaan itu sangat kurang. Dan saya bercermin, ini mohon izin saya menyampaikan. Saya kadang-kadang agak terenyuh melihat teman-teman saya, saudara-saudara saya, begitu banyak yang mencari pekerjaan sampai ke negeri orang, sampai ke Malaysia, boleh kita katakan seperti itu. Yeah. Mereka untuk mencari pekerjaan, ya sebenarnya nggak ada masalah seperti itu, nggak ada masalah. Tetapi itulah menjadi kehidupan mereka. Pulang, berangkat ke Malaysia, kemudian mereka mencari uang, kemudian pulang, kemudian mereka
menghabiskan uang yang didapatkan, kemudian besoknya lagi berangkat lagi, begitu seterusnya. Dan saya melihat lapangan pekerjaan itu yang menjadi problem kita hari ini. Dan saya kalau boleh ditanyakan mungkin, oh ini gila orang ini kalau seandainya berpikir seperti ini. Saya ingin berusaha mencari Solusi. ya solusi, bukan ini Inovasi. Bukan. bukan susah saya sebutkan ini. Ya, pokoknya Satu itulah ya. kalimat. Oke. Investor. Ini. Ini Oke, investor. dari luar, ayo kita bawa ke Sungai Penuh ini. Kita buat menjadi lapangan pekerjaan. Kita buat ya bagi orang itu, ini akan berisiko untuk ke depan. Tidak, kalau bagi saya. Dengan kita punya hal yang seperti itu, dengan kita semakin banyak perusahaan yang ada di Sungai Penuh ini, semakin meningkatkan tempat pekerjaan yang ada di kota Sungai Penuh ini, semakin berkembang dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya pikir perlu juga menjadi pokok pikiran kita, bukan hanya pokir dalam bentuk pekerjaan fisik, kemudian kita mempekerjakan orang dalam bentuk proyek dan lain sebagainya. Itu saja, itu kan kita makan di dalam. Ya. Setelah itu habis ya selesai. Tapi bagaimana kita membawa dari luar itu untuk berani menanamkan modal sehingga terbentuk usaha-usaha lainnya. Itu salah satunya. Kemudian juga ingin saya pacu semangat anak-anak muda ini dalam usaha UMKM. Usaha UMKM ini sangat penting menurut saya. Ya betul, itu skalanya tidak terlalu wah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kita mulai dari sana, kalau masalah rezeki, kemudian masalah nanti seperti apa, itu Tuhan yang tahu. Kan seperti itu kan? Nah, itu lebih kita tingkatkan lagi UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh. Yang paling jelas, ya mohon maaf saya katakan Mas hari ini, kalau kami yang ada di Dapil 3 ini, usaha-usaha UMKM ini hampir susah kita temukan. Kemudian anak-anak muda itu juga tidak banyak yang berada di sektor itu. Nah, saya punya keinginan, dan mudah-mudahan Tuhan mengabulkan, dan itu yang akan saya genjot lebih besar dengan mencari bagaimana mereka memiliki modal dan lain sebagainya. Itu mungkin ketika kita memegang satu kebijakan, kita bisa untuk melakukan hal-hal itu. Oke. Tapi kalau sekarang Mas tanyakan, kok sekarang tidak bisa? Ya, karena belum bisa terlalu memegang. Tapi kalau hari ini ditanya sedikit banyak, ya saya ikut juga banyak terlibat dalam hal itu. Menarik Bang. Pesan terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir. Ya, boleh. Mungkin bisa diarahkan ke penonton biar paham podcast ini. Ada ini nggak Bang? Tanggapan untuk apa ke depan? Istilahnya promosi lah. Ada yang ingin disampaikan nggak sih sama penonton biar paham podcast? Ya. Yang paling jelas saya ingin sampaikan kepada seluruh yang menonton podcast biar paham ini, yang digagas oleh Bang Pori, bahwa hari ini kami selaku anak muda, tapi boleh dikatakan tidak muda-muda amat lah, masih milenial ya dalam kategori masih bisa diajak kemari ya kan. Kami memang memiliki keterpanggilan dalam hal ini untuk menyambung lidah rakyat, untuk menjadi salah satu kaki tangan daripada rakyat, untuk membawa aspirasi-aspirasi baik itu dalam segi pembangunan, segi kewirausahaan, pendidikan dan lain sebagainya, untuk menyambung lidah Dapil 3 khususnya Dapil 3 dan secara umumnya Kota Sungai Penuh. Dan dengan kemampuan ini, kami kalau boleh kami sampaikan, dengan kemampuan kami yang masih sehat, masih kuat, mudah-mudahan masih cerdas, dan inilah saatnya kami untuk menghibahkan diri kami untuk berbuat. Dan kalau seandainya nanti kami sudah di usia-usia lainnya, kami masyarakat ingin berharap terhadap kami,
mungkin jauh daripada panggang daripada api. Nah, gitu kurang lebihnya. Karena apa? Karena kan umur yang segini 30-an, ini umur yang produktif. Kami bisa masih lincah untuk ke sana kemari, untuk membawa dan kemudian untuk membangun hal-hal yang menurut kami kepentingan untuk masyarakat banyak. Mungkin itu yang kami perlu sampaikan dengan masyarakat, dan janji-janji yang kami tawarkan masih seputar untuk masyarakat lebih baik ke depannya, dan kemudian memang benar-benar ingin membawa lebih baik lagi masyarakatnya. Apabila nantinya kami tidak mampu, terkesan tidak mampu, lelet dan lain sebagainya, masyarakat boleh untuk mencaci maki kami dan kemudian tidak membawa kami lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Karena janji anak muda ini insya Allah mampu kita wujudkan. Oke, menarik. Ya, itulah dia Bang Muhammad Awal, Bacalek dari PDIP Dapil 3. Ya. Mungkin di sini saya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak memihak ke salah satu caleg atau bacalek. Di sini saya lebih menekankan ke semua caleg untuk diajak diskusi, ngobrol santai, dan mungkin ini keluhan masyarakat juga, Bang. Yeah. Masyarakat, setidaknya masyarakat ini ingin melihat sosok tokoh yang mungkin bisa dibilang wakil rakyat ke depannya. Nah, itu sih motif dan niat saya. Semoga ke depan bakal ada lagi bacalek-bacalek yang akan saya hadirkan di sini, di sebelah kanan saya. Jadi posisinya sebelah kanan nanti, Bang. Iya. Oke, terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.